welcome Besti. Hari ini aku lagi staycation di Ascot, Kuningan, Jakarta. Terus malam ini tuh aku ada acara, jadi aku mau siap-siap. Temenin aku siap-siap yuk. Halo Besti, aku Dea Adisa dan hari ini aku lagi ada di program Besti Review Beauty. Nah, malam ini tuh aku ada acara sama teman-teman aku, jadi aku mau getting ready, mau make up, dan kayak konsepnya hari ini aku tuh pengen Korean look itu ala-ala Jisoo Blackpink. Tapi ini sesuai yang aku pengen aja sih, kayak Korean looknya sesuai yang aku biasa, jadi jangan dijudge tolong ya. Awal-awalnya aku bakal start dengan prep muka aku dulu. Biasanya aku itu pakai prepnya dibasahin ke muka, kayak basah banget. Karena muka aku tuh oily tapi kering juga, jadi combination gitu. Jadi harus bener-bener prepnya yang bener supaya makeupnya nempel sama muka aku. Kalau nggak sedih banget, dia nggak mau nempel guys. Itu kita biarkan dulu. Biarkan dia mengering dan meresap. Sudah. Terus habis itu biasanya aku tambahin lagi prepnya. Ini yang krimnya. Kita pakai ke mukaku di area yang berminyak. Ini jatuhnya kayak moisturizer sih, tapi dia buat prep juga. Biar muka aku tuh nggak terlalu kayak kering di beberapa part gitu. Kalau aku tuh yang paling penting adalah si moisturizernya udah bener aja sih. Karena buat muka yang kayak combination oily kayak aku ini, itu lebih baik tuh jangan terlalu banyak gitu stepnya, tapi tepat gitu. Jadi aku lebih prefer kayak moisturizernya yang bener aja gitu. Terus selanjutnya aku langsung pakai foundation. Nah, aku pakai foundationnya itu yang liquid. Jadi kita pakai foundation dan pakainya pakai brush. Karena buat aku ya foundation tuh yang liquid itu lebih nempel di aku. Balik lagi karena ya masing-masing kulit orang kan beda-beda ya. Aku lebih prefer pakai yang liquid biar tahannya bisa all day gitu loh. Ini aku pakai segini, hihi. Aku pakai di seluruh muka. Aku suka banget lagi foundationnya pakainya yang dewy karena aku nggak suka terlalu matte. Walaupun sebenarnya muka aku tuh berjerawat dan harusnya lebih pakai yang matte ya. Cuman aku lebih suka yang dewy gitu biar terkesan kayak no makeup look gitu. Dan hari ini kan pengen nyobainnya yang Korean look gitu. Nah biasanya Jisoo kan pakainya tuh kayak kulit dia kan udah bersih banget ya, jadi aku juga prefernya kayak gitu. Soalnya aku nggak percaya sama tangan aku kalau aku pakainya kayak pakai tangan aku atau pakai beauty blender. Biasanya tuh kalau pakai tangan suka bleber kemana-mana kayak masuk ke mata gitu-gitu. Jadi aku lebih prefer pakai brush, pakai foundationnya supaya kalau ke ujung-ujung mata gini nih kayak gini, itu juga bisa gitu, tersentuh gitulah. Kalau aku kenapa pakai foundation dulu daripada pakai concealer? Karena aku ngerasa base-nya harus bener-bener full dulu gitu, baru nanti blemish-blemishnya, terus segala macamnya baru bisa aku tutupin pakai concealer. Jadi concealernya biasanya untuk menutupi hal yang ingin kita tutup gitu. Makanya biasanya aku ratain dulu gitu loh, semuanya pakai foundation. Oke, step selanjutnya aku bakal pakai concealer. Concealer aku ada dua, jadi biasanya ada yang terang banget sama yang warna yang lebih terang. Terus aku taruh di back of my hand. Kayak gini. Satu lagi yang
warnanya agak menyerupai kulit aku. Terus aku taruh di belakang tangan aku kayak gini. Sebenarnya karena aku salah beli shade ya guys, jadi daripada kita mubazir, kita pergunakan sebaik mungkin supaya dia sama-sama warna kulit aku. Jadi aku pakai dua warna ini aku gabungin gitu. Jadi terus aku giniin, baru aku pakai ke bawah mataku di sebelah sini. Gini. Tadang. Tips supaya nggak creasing menurut aku itu sebelum kita nge-bake atau kayak dipakein setting powder, di tap-tap dulu gitu loh sama karena aku pakai brush, jadi aku tap-tap pakai brush baru nanti aku setting pakai setting powder gitu. Itu biasanya mengurangi creasing dari mata aku gitu. Ini kayak gini, ini perbedaannya kanan kiri. Ding ding. Hehe. Ada ya bedanya. Alhamdulillah. Tada. Nah buat sisa-sisanya biasanya buat nutupin si blemish aku ini kayak di tap-tap dikit-dikit aja. Kita manusia ya, tapi kita mau menutupi kesalahan kita. Oke, selanjutnya aku biasanya kalau orang kan nge-bake dulu ya, terus didiamin dulu. Nah kalau aku karena aku pakainya liquid blush on, jadi aku langsung pakai liquid blush on aku dulu. Caranya sama, ini liquid blush onnya aku taruh di belakang gini. Terus aku tap pakai tangan aku kayak gini. Baru aku taruh di pipi. Shing 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 shing. Aku tuh suka banget sama warna blush on yang kayak ngepink tapi tetap kayak kita ngeblush gitu lah, gimana ya bilangnya, aku juga bingung. Jadi pinkish sih jatuhnya, pinkish gitu. Ini. Tapi ini buat blush on dalam ya, nanti blush on luarnya beda lagi guys warnanya. Aku cinta banget lagi sama liquid blush, cuman sekarang lagi jatuh cinta banget sama cushion blush. Jadi kalau kalian tahu sekarang ada cushion blush dan aku seneng banget touch up cushion blush karena cushion blushnya itu jadi bikin kayak kita tuh ngeblushnya dari dalam, gitu, gitu pasti ngeblushnya dari dalam gitu loh. Jadi kayak orang-orang sakit tapi nggak sakit, demam-demam gitu. Nah selanjutnya setelah udah aku pakai blush, baru kita mulai nge-bake. Biasanya blush ini aku tap-tap dulu di bawah mata supaya dia menghilangkan creasing itu. Jadi aku tap-tap gini. Baru kita mulai nge-bake. Habis ini aku bake. Kayak kebanyakan bake ya. Jadi kita bake di bawah mata. Pang 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 pang. Gitu. Sini juga ping ping. Untuk orang-orang yang kulitnya suka nge-crease kayak aku, apalagi sudah berumur biasanya ada kayak line-line yang halus-halus gitu. Nah, baking itu perlunya supaya menghilangkan kayak gitu-gitu guys, menurut aku ya. Jadi dia perlunya kayak di bawah mata, terus kalau untuk ngeset satu muka tuh jadi mengurangi berminyak kayak gitu-gitu. Jadi aku taruh bakingnya biasanya di sini. Dan bakingnya aku biasanya pakai powder yang lebih terang warnanya, agar supaya aku nggak terlalu banyak nge-contour muka aku guys. Itu taruh sini, sing. Boleh. Oke, next step. Kita mau ke eyeshadow. Jadi kita biarkan dulu dia nge-bake, makanya kita lari ke eyeshadow.
pakai warna dasarnya. Kenapa aku milih warna eyeshadow-nya yang kayak coklat-coklat gini? Biasanya kalau Korean look itu kan mereka sukanya no makeup look. Nah, aku kenapa milih kayak gini supaya terlihat aku kayak nggak pakai makeup gitu. Biasanya karena muka aku tuh bagusnya kayak warna-warna yang seperti ini. Jadi walaupun pengen mirip sama Jisoo Blackpink, tapi kita tetap sadar diri ya guys. Harus tetap sadar sama warna-warna yang cocok sama muka kita. Jadi aku pilihnya kayak gini. Tapi nanti ujungnya pasti aku tambahin warna terang di atasnya. Jadi glitter gitu supaya jadi si Korean look itu gitu. Eyeshadow lagi yang paling lama banget yang aku tuh kayak bisa diem untuk ngelakuinnya karena kadang kanan sama kiri itu nggak kembar guys eyeshadownya. Kayak aku mau bereksperimen dengan mata kanan tapi nanti pasti mata kiri aku akan berbeda gitu dengan mata kanannya gitu. Jadi step ini menurut aku, step eyeshadow itu paling lama sih menurut aku. Nih kayak ini nggak kelar-kelar padahal cuman ujungnya aja nih. Besti gimana dong? Nah terus biasanya aku kayak tarik-tarik gitu biar terkesan dia nggak ngegumpal. Referensi makeup aku kayaknya sekarang tuh lagi Kim Ji Won kalau tahu. Dia salah satu artis Korea yang makeupnya tuh cantik banget. Padahal aku rasa dia salah satu yang makeupnya tuh nggak over gitu loh. Walaupun di acara-acara besar gitu-gitu, tapi dia makeupnya nggak over, kayak cantik, ciamik sekali. Nah aku suka banget sama dia, bagus banget makeupnya. Nah sambil mau nyelesain eyeshadow aku mau ceritain nih Besti, aku sekarang update live-nya lagi apa aja. Aku tuh abis nyelesain film, terus film aku bentar lagi juga mau tayang. Jadi kalau misalnya nanti tayang film aku tayang jangan lupa nonton ya. Karena dia udah mau tayang bentar lagi. Jadi sekarang lagi on rest sambil mau untuk next project lagi gitu. Awal terjunnya tuh kalau cerita benerannya itu aku hilang di mall Besti. Jadi ceritanya tuh awal mulanya keluarga aku lagi pergi ke salah satu mall, ke supermarket gitu. Terus tiba-tiba aku hilang. Muncul aku ada di atas panggung dan lagi nyanyi. Nah dari situ ternyata ada kayak Scott Talent gitu yang ngeliat dan aku disuruh jadi model anak kecil gitu, terus model popok gitu, terus juga aku sempat jadi bintang iklan buat obat penurun panas anak. Nah dan pertama kali banget aku kayak ini dari nyanyi. Jadi dulu nama Imut itu dari 3 bocah imut. Ada grup namanya 3 bocah imut, isinya ada aku, Dea Imut, ada Ica Imut, sama Aldo Imut. Nah udah deh, dari situ terbentuknya nama Dea Imut. Begitu Besti. Sampai saat ini masih banyak banget lagi, mungkin karena aku sama mereka juga masih sering berinteraksi juga, kayak teman-teman yang akrab sama aku tuh sekarang ada Ersha Aurelia, terus ada Laura Tex, ada Ranti Maria. Itu sih yang masih deket banget sama aku sampai sekarang. Yang perubahannya dari aku sekarang sama dulu, yang pasti nama aku berubah. Nama aku berubah sekarang jadi Dea Anissa, udah nggak Dea Imut lagi. Personality juga agak berubah sih, soalnya waktu aku masih kecil personality Dea Imut tuh ekstrovert parah, tapi sekarang aku tipe yang introvert gitu. Sampai sekarang kalau misalnya ada yang manggilin ke aku kayak Dea Imut, atau kayak tiba-tiba di mana ada ibu-ibu kayak kayaknya Dea Imut ya gitu, aku tuh suka kayak
Iya sih, pengen bilang iya tapi gue malu. Tapi emang beda imut gitu loh. Sebenarnya malunya bukan karena kayak dianggap dia imut gitu, bukan. Tapi karena nama imut tuh terkesan kayak gemes gitu. Sedangkan saya tidak merasa gemas, Besti, gitu loh. Jadi itu sih yang bikin malu sih itu sih. Tenang aja, tapi kalau kalian ketemu aku dimanapun tetap sapa aja, nggak apa-apa kok, walaupun manggil aku deh, nggak masalah. Kalau aku ngerasa yang bikin sulitnya sekarang untuk bertahan di dunia entertainment adalah sekarang kita tetap harus terus-menerus untuk melakukan sesuatu hal yang baru ya, karena sekarang kan media sosial udah maju banget, terus juga ya content creator juga udah maju banget. Semua orang bisa membuat sesuatu, bisa nge-create sesuatu, bisa menjadi artis, bisa menjadi ya orang yang dikenal gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang udah dari dulu berusaha untuk apa ya, ada di dunia entertainment, tetap harus bisa berjalan dengan dunia yang sekarang gitu. Karena menurut aku susahnya adalah beradaptasi dengan hal itu ya, yang tiap hari ada tren baru, tiap hari ada sesuatu hal yang baru. Susahnya adalah aku harus belajar untuk hal itu tiap hari gitu loh. Kalau dulu kan kayak nggak ada sosial media, jadi nggak terlalu trennya, nggak terlalu harus aku lakuin terus kan. Tapi kalau sekarang karena anak-anak mudanya udah melek sekali dengan dunia digital, jadi ya kita mau nggak mau harus tetap berkreasi gitu loh. Ini aku next stepnya pakai maskara. Kita jepit dulu bulu matanya. Karena pertama kalau film tuh, kalau syuting film agak aneh kayaknya kalau misalnya anak desa tiba-tiba pakai eyelash extension. Kayaknya agak aneh kalau pakai bulu mata gitu-gitu. Jadi aku menghindari banget hal-hal seperti itu, karena gimana pun aku tetap ada di seni peran. Jadinya maunya serealistis mungkin gitu. That's why kenapa aku nggak pakai eyelash extension gitu. Kalau bulu mata palsu untuk sehari-hari kayaknya aku nggak ngerasa perlu gitu. Kadang aku pakai bulu mata palsu cuman untuk acara-acara besar aja gitu, kayak premiere atau undangan atau datang kayak gitu-gitu pasti. Ini aku pakai maskara. Maskaranya yang kecil gini bulu-bulunya biar lentik katanya. Hihihi, udah lentik belum? Nah, ini aku udah pakai maskaranya, Besti. Udah lentik kan? Terus aku akan menghilangkan si bag ini. Kita hilangkan pakai brush. Apa. Panutan, kalau dari dulu aku tuh kayak panutan aku kalau artis Indonesia ya, aduh bingung karena artis-artis senior tuh semuanya bagus-bagus banget, kayak Tante Meriam Bellina gitu. Itu aku dulu pernah kerja sama beliau dan kayak jatuh cinta banget sama cara dia berakting, dan mau dia di film, mau dia di sinetron, semuanya bagus-bagus semua menurut aku. Jadi kayaknya panutan aku dia sih, mau antagonis atau protagonis, menurut aku beliau bagus banget sih mainnya. Peran yang belum kesampaian, hampir kesampaian. Aku pernah mau dapat peran sebagai anak yang jago bela diri. Sampai sekarang aku sedih banget kenapa itu nggak jadi filmnya. Jadi aku udah sempat latihan, udah sempat segala macam, tapi belum kesampaian. Tapi yang mudah-mudahan kedepannya aku bisa dapat film kayak gitu lagi, karena aku pengen banget tuh jadi action bela diri gitu. Kayak keren deh. Itu salah satu impian aku sekarang. Susah lagi, siapa ya? Abimana kayaknya salah satu kayak yang menurut aku kalau main film keren banget. Jadi kalau ada kesempatan main sama beliau sih pengen banget sih. Itu sebuah apa ya, honor banget sih, kehormatan sekali. Sepertinya seru.
Oke, tadi aku udah selesai nge-bake-nya udah selesai. Terus ini aku nggak pakai alis, jadi aku biarkan alisnya, biasanya aku gini-giniin aja. Biar ngehilangkan si bedak-bedak yang menempel, karena nggak tahu kenapa ya kalau pakai alis kayak ulet, jadi terlalu lebay gitu di alis aku. Jadi aku nggak pernah pakai alis sama sekali. Terus terakhir aku set dulu sebelum pakai aku setting spray sebelum pakai lipstick. Oke. Udah aku set. Mimpi yang belum tercapai, aku setelah kayak berarti aku udah di dunia entertainment tuh 27 tahun aku udah di dunia entertainment. Dan aku ngerasa kayak alhamdulillah yang aku inginkan biasanya tercapai. Nah, kayak hal-hal seperti kayak syuting film action itu mimpi terbesar sih yang sampai sekarang belum kecapai gitu. Dan pengennya dikenal sebagai ya seorang aktor gitu. Nah, sampai sekarang itu yang belum tercapai sih. Jadi ya mudah-mudahan segera tercapai. Hehehe. Nah, biasanya aku pakai 2 lipstick. Pertama aku pakai esnya dulu. Nggak banyak-banyak. Nih, terus ini aku pakai kayak warnanya pink gini, gemes banget. Hehehe. Nah, ke kakek di luarnya. Biar kayak blurry gitu. Biar kayak bibir Jisoo, padahal bukan bibir Jisoo, guys. Aku kalau keseharian seneng banget sama lip tint sih. Aku cinta banget sama lip tint. Tapi sekarang ini lagi suka banget sama lip balm gitu, yang lip balm color gitu. Jadi lagi sering banget beli yang lip balm color karena bibir aku tuh lagi kering banget dan aku juga gak tahu kenapa. Mungkin karena udara Jakarta lagi jelek banget ya guys. Jadi sekarang aku lagi cinta banget sama lip balm gitu. Nah, ini makeup aku udah selesai. Hehehe, udah selesai. Terus sekarang karena rambutnya belum, jadi abis ini aku bakal nunjukin kalian step-stepnya buat hairstylistnya. Oke besties, sekarang aku lagi mau step by stepnya hairstyle aku. Karena hari ini kan Korean, jadi aku mau di curly tapi wavy nggak jadi ya. Ini aku pakai hair oil dulu. Katanya harus diginiin biar meresap katanya sih. Jadi pakai hair oil itu sebelum nyatok supaya rambutnya tuh terjaga gitu. Karena kan kita mau memanaskan dia ya pakai curlyan atau ini jadi kayak heat protectornya gitulah, supaya rambutnya tidak gampang rusak gitu besti. Apalagi ke kalian ya besti yang suka banget kayak ngewarnain rambut tiap hari hairstyle, tuh harus pakai banget sih hair oil. Terus aku bagi sectionnya kayak gini. Nah, karena aku pengennya dia besar gitu, jadi aku pakai si iniannya yang besar. Oke. Dan ininya gini, terus langsung aku putar.
nggak nyatok sih. Aku lebih mendingan keluar rumah tuh nggak nyatok daripada nggak makeup. Karena sebenarnya aku tipe kalau yang keluar rumah itu lebih prefernya tuh mendingan nggak usah hairstylist, karena kalau rambut bisa aku tutupin pakai topi. Terus dan untungnya rambut aku tuh yang gampang diatur banget, jadi nggak masalah kalau tidak hairstyle sama sekali. Seperti ini, hihi. Jadi gini aja guys, karena kita mau dia kayak wave gagal gitu loh. Oke. Tuh, kayak gini. Lanjut. Kita bagi lagi rambutnya. Kalau perawatan rambut tuh biasanya aku prefer kayak yang heavy tuh kayak krem bat atau hair spa segala macam tuh perawatan rambutnya di salon, karena aku suka nggak percaya diri kalau aku melakukannya di rumah, kayak takut kurang bersih, nggak bersihinnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita shampooan, aku tuh udah ada step-stepannya gitu. Kalau misalnya aku keramas, misalnya hari ini aku keramas, oke, berarti stepnya conditioner, terus shampoo-nya 2 kali, terus conditioner, abis itu selesainya pasti dipakein kayak hair tonic, terus habis itu hair oil gitu-gitu kalau di rumahnya. Jadi ngejaganya selalu kayak gitu. Tapi dipastikan kalau tiap bulan pasti ada aku kayak perawatan di salon gitu, karena aku tidak percaya diri untuk perawatan di rumah ya guys. Oke. Cuma sebenarnya zaman sekarang ya biasanya udah banyak banget perawatan yang di rumah ya. Kayak hair spa di rumah juga udah ada, krem bat di rumah juga udah ada. Kalau kalian percaya diri, di rumah aja sendiri, gak masalah. Oke Besti, aku sekarang mau nyelesain kerjaan aku dulu. See you later. Nah ini udah selesai, rambutnya udah di curly, gimana? Mulai mirip nggak? Nah kayaknya aku ganti baju aja deh biar makin mirip. Let's go! Oke Besti, ini aku udah selesai ganti bajunya. Gimana menurut kalian? Aku bajunya udah mirip belum? Looknya udah mirip belum make-upnya sama Jisoo Blackpink? Jangan dijudge terlalu banyak ya. Oke Besti, kayaknya ini waktunya aku jalan deh. Makasih ya Besti sekalian udah nemenin aku. Dadah! Kita coba dulu. Oke, bagus keluarnya. Nanti takutnya keluarnya kayak cus gitu loh. Hilang. Oh di sini. Apa sih aku namanya kekeliannya? Wow, panas sekali dia. Awas ya. Oke. Diliatin semua orang sambil hairstyle tuh kayak panik attack ya.